Oke, baik. Selamat siang, Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan analisa Markov itu untuk kebutuhan UAS. Perkenalkan, nama saya sendiri Bung Arhan Mantoro dengan NIM 19040233. Di sini saya akan mulainya. Pertama itu pendahuluan. Analisis Markov atau disebut sebagai proses stokastik merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lain. Pada awalnya itu analisis Markov itu digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Itu sekarang proses analisis Markov. Terdapat 3 prosedur utama yang dilakukan untuk mencapai proses analisis Markov itu. Yang pertama, menyusun matriks probabilitas transisi. Yang kedua, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Yang ketiga itu menentukan kondisi steady state. Selanjutnya, ciri-ciri analisis Markov. Yang pertama itu, bila diketahui suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Yang kedua itu probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Yang ketiga, probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Selanjutnya itu contoh penggunaan analisis Markov itu misalnya diambil sampel sebanyak 1.000 konsumen yang tersebar dalam 4 merek sabun mandi yang digunakan. Yaitu yang pertama merek A, B, C, dan D. Dalam masalah ini, konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek lain. Perpindahan ini bisa disebabkan karena adanya promosi khusus, perbedaan harga, iklan terus-menerus di TV, dan sebagainya. Untuk menyusun matriks probabilitas transisi, tabel di bawah ini menunjukkan pola perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi merek A, B, C, dan D. Bisa kita lihat di sini gambar ini, merek, di sini ada merek, jumlah konsumen bulan ini, terus perubahan selama periode, mendapatkan ataupun kehilangan suatu probabilitas tersebut, lalu jumlah konsumen di bulan depan. Merek A ini yang pertama itu 220 jumlah konsumen bulannya, itu perubahan selama periode itu yang pertama mendapatkan 50, lalu kehilangan 45. Jadi jumlah konsumen bulan depan pada merek A itu 225. Untuk merek B itu jumlah konsumen bulan ini itu 300. Lalu mendapatkan 60 dan kehilangan 70. Jadi jumlah konsumen bulan depannya itu 290. Lalu untuk merek C itu jumlah konsumen bulan ini 230. Lalu mendapatkan 25 dan kehilangan 25. Jadi tidak ada perubahan di 230 tetap konsumen bulan depannya. Untuk D, jumlah konsumen bulan ini 250. Dia mendapatkan 40 lalu kehilangan 35. Lalu jumlah konsumen bulan depan itu 275, menurun. Lalu untuk jumlahnya itu 1000, lalu mendapatkan itu 175, 175 maka tidak perubahan 1000. Selanjutnya itu dari tabel di atas tersebut yang tadi diketahui itu tidak diketahui berapa di antara 45 konsumen merek A yang berpindah ke merek B, C atau D. Lalu sebaliknya juga tidak diketahui berapa di antara 50 konsumen yang berpindah ke merek A berasal dari konsumen merek B, C ataupun D. Oleh karena itu dibutuhkan informasi yang sangat lengkap tentang permintaan konsumen dalam penggunaan sabun mandi. Lalu atas dasar survei konsumen diperoleh hasil yang dituliskan dalam tabel ini. Kita lihat untuk merek A itu konsumennya bulan ini dari mendapatkannya itu dari merek B dan D perpindahannya itu. Lalu kehilangannya itu dia ke merek B dan merek ke C dan merek ke D juga. Untuk konsumen bulan depannya 205 seperti yang di atas juga. Kita bisa lihat ini. Sekitar untuk perubahannya itu dia mendapatkan itu dari merek A, lalu merek C dan merek D. Lalu untuk kehilangan itu kebanyakan juga untuk merek A, lalu merek C dan merek D juga. Lalu untuk merek C, dia itu mendapatkan konsumen dari merek A, merek B, dan merek D. Lalu kehilangan juga untuk ke merek B. Lalu untuk merek D, dia mendapatkan dari konsumen dari ke merek A dan merek B. Lalu kehilangan juga dari merek A dan merek C. Selanjutnya, untuk menyusun probabilitas transisi. Dari tabel di atas itu tadi dapat dibuat matriks perpindahan atau perubahan merek sabun mandi, yaitu state bulan ini, bulan depan ataupun jumlahnya. Yang merek A itu yang A 175, yang B 20, yang C 10, D 15, jumlahnya 220. Untuk state bulan ini yang merek B, untuk per bulan depannya itu yang merek A 40, B 230, C 5, D 25. Jumlahnya 300. Untuk merek C, yang A itu 0, tidak ada perubahan. Untuk setiap bulan depan yang B itu 25, yang C 205, yang D 0.
Lalu untuk yang merek D itu yang A-nya 10, yang B-nya 15, yang C-nya 10, D-nya 215. Lalu untuk menyusun matriks probabilitas ini, jadi matriks probabilitas transisinya itu yang adalah, kita bisa lihat di gambar ini, yang A, merek A, yang dari A-nya itu 0,796, B-nya 0,091, C 0,045, dan D 0,68. Untuk merek B-nya itu yang A 0,135, 133, yang B 0,767, yang C 0,017, yang D 0,083. Untuk merek C itu yang A, B-nya itu 0,109, yang C-nya 0,891, yang D 0. Untuk yang D, merek D, dari A-nya itu 0,040, yang B itu 0,060, yang C 0,040, yang D 0,860. Catatannya itu 0,79 ini 6 itu 175 bagi 120. Begitu juga seterusnya. Oke, sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.